Hai, Rizky di sini dan hari ini kita kedatangan lagi Triton 500 yang waktu itu udah pernah kita review di tahun 2018 apa 2019 gitu, dan ini adalah refreshment-nya. Mereka udah memakai Core i7 10 Gen series dan juga RTX 2080 Super. Kira-kira peningkatannya itu seberapa besar? Inilah Predator Triton 500 2020. Karena gue udah pernah nge-review laptop ini yang versi tahun lalunya, mungkin bagian desain gue hanya akan recap aja. Jadi nggak ada yang berubah dari si Triton 500 ini. Bentuknya tetap elegan dan stealthy di bagian luar dengan logo Predator. Di belakangnya ada exhaust yang menghadap ke belakang, jadi laptop ini bukan membuang panas ke arah layar. Saat dibuka, karena berat dari bagian bawah laptopnya ini lebih berat ketimbang yang atas, dan karena hinge-nya juga yang solid, laptop ini nggak ada kesulitan apabila mau dibuka pakai satu tangan. Di depan ada layar 15,6 inch Full HD IPS G-Sync yang kali ini refresh rate-nya di-upgrade lagi ke 300 Hz. Kalau kita lihat dari seri layarnya, ini juga salah satu panel high-end yang suka dipasangkan ke dalam laptop-laptop kelas atas. Akurasi warna dari laptop ini masih sama dengan yang sebelumnya, tetap akurat kalau misal mau dipakai buat pekerjaan kreatif. Bezelnya juga masih sama dengan sebelumnya, tetap tipis di kiri kanan, namun mereka masih belum menipiskan bagian bawahnya, dan bagian atas masih ada bezel sedikit buat menempatkan webcam. Di bawah ada keyboard yang layoutnya juga masih sama dengan yang sebelumnya. RGB-nya juga bisa dimodif per key-nya dan juga tidak ada numpad. Dan di bawahnya keyboard ini masih ada touchpad tanpa physical button seperti yang ada di Triton 500 2019. Di bagian atas keyboard ada tombol turbo mode untuk OC CPU-nya dan juga mentokin RPM fan-nya. Buat kelengkapan port, di sebelah kanan ada satu USB Type-C yang support Thunderbolt 3, satu mini DisplayPort, 2 USB 3.1 Gen 1, dan Kensington Lock. Sementara di sebelah kiri ada charging port, LAN port, USB 3.1 Gen 1 lagi, HDMI port, dan audio jack yang terpisah antara mic dan audio out. Overall melihat desainnya, laptop ini memang bagus untuk content creator ataupun gamer yang sangat mobile. Karena ini ringan, simple banget, dan juga build quality-nya itu super solid. Tapi entah kenapa, gue melihat laptop ini itu terlalu plain untuk sebuah laptop mahal dan kurang akan ciri khas. Nah, yang menarik adalah peningkatan performa. Karena Triton 500 2020 ini adalah spek upgrade dari 2019, cukup banyak yang berubah di sini. Prosesornya sekarang berubah ke Core i7 10 Gen series, namun sayangnya unit sampel review yang kita dapat di sini bukanlah yang retail. Jadi ada perbedaan di mana unit yang kita terima itu menggunakan Core i7 10750H, sementara yang retail akan memakai Core i7 875H yang mempunyai 8 core dan 16 thread. Performa dari Core i7 10750H ini kalau kita lihat di Cinebench R15 itu nggak terlihat bagus-bagus banget. Tapi apabila kita mengambil sampel performa 10875H di CPUmonkey.com, memang performa multicore dan single core-nya sebanding dengan Core i9 9 Gen series. Nggak apa-apa, ini artinya laptop retail yang kalian mungkin akan beli itu bakal lebih kenceng ketimbang laptop unit review kita. Akan ada dua SKU di Indo, di mana yang satu itu memakai RTX 2070 Super Max Q, itu harganya di sekitar 50 juta, sementara satu lagi menggunakan RTX 2080 Super Max Q, itu MSRP-nya ada di 60 juta. RAM-nya menggunakan konfigurasi 32GB untuk yang versi 2080 Super, untuk yang versi 2070 Super itu memakai 16GB yang frekuensinya sekarang di set ke 2933 MHz. Jadi seharusnya konfigurasinya itu udah makin kenceng, dan review unit kita ini adalah yang versi 2080 Super Max Q. Di sini ada juga turbo mode yang bisa diaktifkan hanya dengan sekali pencet. Jadi turbo mode ini adalah instant overclock profile dari Acer yang bisa diaktifkan tanpa harus restart laptopnya. Kita mencoba Cinebench dalam 2 kali running itu tanpa turbo mode dan 3 kali running saat turbo mode-nya kita aktifkan. Terlihat di sini ada peningkatan skor yang cukup signifikan dan kita juga mendapatkan skor overall yang kurang lebih sama dengan generasi sebelumnya.
Ternyata Core i7 10750H itu memberikan peningkatan hanya sekitar 100 poin di Cinebench ketimbang 8 Gen yang waktu itu kita review. Tidak terlalu signifikan, begitupun dengan single core-nya juga tidak terlalu terlihat adanya peningkatan yang terasa. Tapi ingat, skor ini bukanlah skor dari CPU retailnya. Ini hanya memberikan gambaran kepada kalian perbedaan skor antara turbo mode diaktifkan dengan tidak diaktifkan. Kalau yang versi retail skornya malah mirip-mirip dengan Ryzen 7 4800H yang waktu itu pernah kita review. Saat gaming juga kita mendapatkan frame rate yang lumayan tinggi, expected karena speknya juga sudah tinggi, tetapi kita belum ada yang tembus sampai 300 fps kalau di setting mentok kanan. Jadi kalau kalian mau mendapat sampai 300 fps alias performa maksimal dari layarnya itu sendiri, mungkin bisa diturunkan lagi settingannya. Dan kalau kita melihat skor dari Firestrike-nya, ini skornya lumayan keren, dan kalau misalnya kita compare Firestrike Ultra-nya, malah kita memperlihatkan adanya peningkatan yang lebih signifikan ketimbang Cinebench apabila kita bandingkan dengan versi lalunya. Performa export video dan blendernya udah lumayan oke, tapi ya seperti biasa kita nggak kagum banget karena perbedaan performanya dengan yang retail itu lumayan jauh. Yang retail mungkin bakal sama dengan Ryzen 7 4800H atau Core i9 9 Gen series. Catatan aja, tes game, Firestrike, dan editing tersebut adalah menggunakan turbo mode diaktifkan. Setelah kita cek, ternyata memang saat default profile atau turbo mode tidak diaktifkan, itu CPU-nya hanya bisa mengangkat sampai 4,2 GHz all core dan 4,5 GHz di satu core. Sementara saat turbo mode-nya diaktifkan, kita bisa mendapatkan antara 4,8 sampai 5.0 GHz di single core-nya. GPU-nya juga pasti di overclock juga, namun sayangnya kita belum cek perbedaannya. Hanya saja heat management yang ada di laptop ini menurut gue itu kurang bagus. Suhu CPU dan GPU-nya aja kalau dicek lewat HW Info itu termasuk tinggi. Dan suhu surface luarnya juga termasuk panas, terutama di daerah keyboard. Di sini gue sangat menyayangkan yang namanya laptop mahal itu coolingnya masih agak kurang diperhatikan. Masalahnya, Intel i7 10 Gen series itu bukanlah prosesor yang adem. Begitupun dengan 2080 Super. Seharusnya dibuatkanlah cooling system yang lebih baik ketimbang yang sekarang. Memang sih, kita bisa mendapatkan suhu yang lebih baik apabila kita menghidupkan turbo mode-nya alias semua fan-nya itu maksimum RPM. Namun, saat kita memakai turbo mode tersebut, suara fan-nya itu berisik banget. Ini sangat noticeable sampai ke level annoying. Jadi, karena gue juga pernah memakai laptop ini yang versi 8 Gen series-nya, ya pengalaman gue nggak banyak yang berubah. Layarnya enak kalau mau dipakai gaming ataupun content creator karena panel ini udah IPS, warnanya akurat, apalagi sekarang refresh rate-nya sudah sampai 300 Hz. Walaupun ya memang refresh rate 300 dan 144, di mata kita itu kita nggak bisa ngeliat bedanya terlalu banyak karena kita bukanlah pemain game kompetitif. Keyboardnya juga cukup enak buat dipakai ngetik ataupun dipakai gaming ringan. Buat gue yang gamingnya itu cuma main game-game enteng macam Stormworks, itu travelnya udah lumayan dalam. Namun ya itu tadi, saat dipakai ngegame aja dan turbo mode-nya nggak diaktifkan, tangan kita bisa kepanasan karena suhunya lumayan hangat di bagian keyboard. Kalaupun mau gaming dengan turbo mode, saran aja untuk selalu pakai headset karena turbo mode-nya ini berisik. Turbo mode ini pun nggak bisa diaktifkan apabila baterai kalian masih di bawah 40% walaupun sudah dicolok. Kalau masalah speakernya itu biasa aja, dia ada 2 speaker di bawah dengan down facing orientation. Suaranya nggak terlalu bagus-bagus banget dan sangat disayangkan kalau bagian kanan dan kiri dari keyboardnya ini harus kosong. Padahal bisa diisi lagi dengan speaker, jadi bisa memberikan kualitas front facing speaker yang pastinya bakal lebih kece. Untuk baterai yang kali ini masih memakai yang 82 Wh baterai yang tahannya cuma sampai 4,5 jam. Jangan lupa apabila kalian memakai laptop ini untuk mobilitas kemana-mana, pastikan kalian harus menonaktifkan mode discrete GPU only agar baterainya lebih awet. Laptop ini juga sudah support Bluetooth 5.0 dan Wi-Fi 6 atau AX, jadi ada juga upgrade di fitur-fitur Bluetooth dan Wi-Fi-nya. Lucunya, di Predator Sense kalian juga bisa mengganti logo saat startup dengan logo kalian sendiri secara bebas. Dan gua baru kali ini melihat ada laptop yang bisa ganti-ganti logo startupnya hanya lewat software aja.
Saat dibuka, laptop ini nggak bisa di-upgrade secara mudah karena motherboardnya menggunakan layout terbalik. Jadi kita harus putar balikan motherboardnya kalau misalnya mau diganti-ganti. Di sini RAM-nya upgradable dan M.2 slotnya juga ada 2 dan bisa di-upgrade dua-duanya. Sayangnya kenapa laptop dengan range 50-60 juta itu konfigurasi storage-nya masih 512 GB walaupun sih ya memang sudah RAID 0. Tapi kalau kita lihat beberapa kompetitor di harga yang sama, itu SSD-nya sudah 1 tera ataupun 2 tera dengan RAID 0 juga. Dan jadi kesimpulannya, Acer Predator Triton 500 adalah laptop yang memang worth it di harganya. Karena apa? Secara on paper, dia ini 50-60 jutaan, dia punya spek yang high end. Dia punya 2080 Super Max-Q, dia punya Core i7 yang performanya udah kayak Core i9 tahun lalu, terus juga dia 32 GB RAM. Ya secara on paper memang pantas harga segitu. Cuman laptop ini karena dia terlalu elegan, karena dia terlalu clean gitu, jadi kurang gimmick. Karena di harga 50-60 jutaan kadang-kadang konsumen itu mencari laptop yang bikin dia jadi berbeda, laptop yang memang punya gimmicknya. Seperti kalau ZenBook Pro 2 ada 2 layar, Omen X2S juga ada 2 layar. Terus kita ngeliatin ada Dell XPS 15, itu dia clean banget, dia bezelnya bener-bener nggak ada. Terus speakernya juga bagus karena dia di pinggir-pinggir keyboard. Nah jadi kayak kita nggak bisa nemuin satu faktor yang kalau lu mau yang kayak gini ya belilah Predator Triton 500 karena di sini kan dia kan sebenarnya mau nyari itu, mau ngasih ke kalian itu kan gini, ini adalah laptop tipis berperforma tinggi. Nah cuman brand lain pun dia ada juga yang laptop tipis performa tinggi. Nah jadi dia harus bersaing harga gitu, dan sekarang dia mau ngasih tuh 2080 di harga 50 juta karena kadang-kadang kalau kita lihat di harga 50 juta itu laptop-laptop bergimmick seperti ZenBook Pro Duo itu dia masih pakai 2060. Ya laptop ini kalau kalian memang mencari spek, memang mencari performance, memang mencari ngeliatin layarnya bagus, 300 Hz, IPS, akurasi warna bagus, ini pas untuk kalian. Tapi kalau misalnya kalian mencari gimmick, ya laptop ini nggak ada gimmicknya. Gitu aja sih paling. Dan kalian harus perhatiin storage-nya itu sayangnya masih 512 GB. Dan itu 512 GB dibagi 2 kan rate 0-nya 256 sama 256. Terus habis itu dia juga heat-nya agak-agak sedikit panas ya, jadi harus hati-hati. Turbo mode-nya juga kadang-kadang mengganggu. Terus juga pilihan portnya udah bagus. Oh ya, Thunderbolt-nya cuma 1 sama ya itu sih. Build quality-nya udah bagus, semua udah bagus. Pokoknya kalau misalnya kalian mencari gimmick, ini laptop sayangnya belum ada gimmicknya. Jadi kalau misalnya kalian suka dengan review kita kali ini, kalian bisa kasih kita like, share, dan subscribe. Dan yang paling penting, jaga kesehatan kalian. Gua Rizky, always stay safe.